Ya, shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Dalam video saya kemarin, saya membahas soal hukuman mati dari sudut pandang Alkitab dalam kaitan dengan putusan hukuman mati buat Pak Ferdy Sambo. Ya, dan kemarin juga saya melihat ada berita di Detik News. Saya mau baca berita ini ya. Judulnya adalah Amnesty International hingga PGI tolak Sambo divonis mati. Ini alasannya. Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati oleh hakim kelompok pemerhati hak asasi manusia HAM hingga keagamaan menolak vonis mati untuk terdakwa pembunuh Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat itu. Kelompok yang menolak hukuman mati untuk Sambo adalah Amnesty International Indonesia, Indonesia Police Watch (IPW) hingga Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). Amnesty International Indonesia menilai Sambo memang perlu dihukum berat, tapi mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri tersebut tetap punya hak untuk hidup. Maka hukuman mati tidaklah tepat dijatuhkan untuknya. Amnesty tidak anti penghukuman. Kami sepakat bahwa segala bentuk kejahatan di bawah hukum internasional yang dilakukan aparat negara harus dihukum yang berat, tetapi tetap harus adil tanpa harus menjatuhkan hukuman mati. Ini hukuman yang ketinggalan zaman, kata Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, lewat situs resminya diakses detik.com. Ketimbang menjatuhkan vonis mati, kata dia, lebih baik negara fokus membenahi keseluruhan sistem agar kejahatan serupa tidak terulang serta tidak melanggengkan impunitas kekebalan hukum terhadap aparat yang melakukan kekerasan. Hukuman mati bukan jalan pintas untuk membenahi akuntabilitas kepolisian. Hal yang dapat membenahi kepolisian adalah pembenahan internal serius. Saya langsung loncat juga ya ke bagian bawahnya. Dari organisasi keagamaan ada PGI yang menolak hukuman mati tersebut. Meski menghargai putusan pengadilan, PGI berpendapat vonis itu sudah melampaui kewajaran. Pendapat PGI didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Hukuman mati adalah sebuah keputusan yang berlebihan, mengingat Tuhanlah pemberi, pencipta, pemelihara kehidupan. Dengan demikian, hak untuk hidup merupakan nilai yang harus dijunjung tinggi oleh umat manusia, dan karenanya hanya Tuhan yang memiliki hak mutlak untuk mencabutnya. Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom dalam keterangan tertulis. Penegakan hukum oleh negara harus memelihara kehidupan. Segala bentuk hukuman harus membuat manusia berpeluang kembali ke jalan yang benar. Peluang memperbaiki diri seperti itu bakal tertutup bila hukuman mati diterapkan. Terlebih, Indonesia telah meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan seterusnya. Lebih lanjut, PGI menilai vonis hukuman mati untuk Ferdy Sambo tersebut seperti pelampiasan balas dendam dan frustrasi publik ke Ferdy Sambo. Padahal bukan begitu seharusnya. Sikap mental penjatuhan hukuman mati tidak membuat jera pelaku atau calon pelaku kejahatan. Saya meragukan pendapat sementara pihak yang menganggap bahwa hukuman mati akan memberi efek jera sebagaimana yang dimaksudkan oleh ancaman hukuman mati tersebut. Terbukti kasus narkoba terus meningkat meski negara telah mengeksekusi mati beberapa pelaku tindak pidana narkoba. Nah, begitu. Nah, saya tidak mau komentari lah yang urusan HAM dan lain sebagainya, tapi saya mau komentari yang pendapat PGI tadi ya, yang mengatakan bahwa Tuhan itulah yang mempunyai hak mencabut nyawa, Tuhanlah pemberi hidup, pelindung hidup dan sebagainya. Nah, karena itu maka hukuman mati itu dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan dengan alasan teologis seperti itu, kan jadi aneh. Karena bukankah Alkitab itu juga ada kisah di dalam Perjanjian Lama tentang hukuman mati? Ya. Dan Tuhan sendiri yang menetapkannya. Apakah itu berarti bahwa Tuhan sendiri berlebihan dan melanggar sifat Tuhan yang
pemelihara, pengasih dan sebagainya. Saya kira itu pandangan yang tidak alkitabiah, ya. Kedua adalah bahwa kalau dikatakan bahwa itu tidak memberi efek jerah, memang pemberian hukuman mati itu tidak bertujuan untuk memberikan efek jerah. Itu sebenarnya adalah penegakan keadilan, dan dari sudut pandang teologis itu sebenarnya adalah pembalasan murka Allah kepada kejahatan. Nah, seperti yang dikatakan ya di dalam Roma pasal yang ke-13 itu ya, ayat yang keempat. Ini tentang kepatuhan kepada pemerintah ya, karena ia adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, namun jika engkau berbuat jahat, takutlah kepadanya, karena tidak percuma ia menyandang pedang. Ia adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ya, ini dikatakan bahwa pemerintah menyandang pedang itu adalah hak untuk menghukum, termasuk hukuman mati, karena pedang itu memang alat yang dipakai untuk hukuman mati pada zaman dulu, dan itu untuk membalaskan murka Allah. Jadi hukuman mati menurut ayat itu tuh diberikan itu bukan untuk memberikan efek jerah, tidak. Itu adalah penegakan keadilan dan pembalasan murka Allah. Nah, hukuman mati harus dilihat dia dari sudut pandang itu, dan bukan untuk efek jerah. Jadi penolakan PGI terhadap hukuman mati ya, terhadap Sambo menggunakan alasan itu menurut saya tidak tepat. Kalau PGI menolak hukuman mati untuk Sambo dengan alasan misalnya bahwa pertama, Sambo tidak melakukan kejahatan seperti yang dituduhkan, atau memang Sambo melakukannya tapi kejahatan Pak Sambo itu tidak setimpal dengan hukuman mati, karena itu menolak, menurut saya itu masuk akal. Maksudnya lebih baik menggunakan itu sebagai alasan, lalu silakan dibuktikanlah lewat proses-proses peradilan yang mungkin masih berlaku, ketimbang memakai alasan teologis bahwa Allah lah yang pemberi hidup, penjaga hidup. Ya, Allah pemberi hidup, penjaga hidup, tapi kan juga di perjanjian lama Allah sendiri yang memerintahkan hukuman mati. Apakah dengan pemberian hukuman mati dalam perjanjian lama berarti Allah tidak lagi menjaga kehidupan yang Dia berikan? Tidak. Ya. Dan juga menggunakan alasan tidak mendatangkan efek jerah. Seperti saya bilang tadi, hukuman mati memang tidak mempunyai tujuan untuk memberikan efek jerah. Itu adalah pernyataan murka Allah dan penegakan keadilan. Karena itu alasan atau argumentasi teologis PGI menolak hukuman mati menurut saya tidak tepat. Saya di sini tidak bicara ya soal apakah Pak Sambo memang sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan setimpal dengan hukuman mati, itu sudah tepat atau tidak. Saya nggak ada urusan di situ, saya nggak ikut sidangnya, tapi saya hanya mau mengatakan bahwa ya alasan yang dipakai PGI, alasan teologisnya itu tidak tepat. Ya, itu pendapat saya. Dan nanti mungkin besok atau lusa itu akan ada pembahasan ngobrol Alkitab Santai yang lebih mendalam soal masalah ini. Ini video yang saya bahas hanya beberapa menit saja, tapi nanti pembahasan tuh sampai di atas 1 jam itu ya. Saya dengan Pak Yosua Yan akan memperdalam pembahasan seputar hukuman mati ini. Saudara bisa nantikan live-nya baik di akun Facebook maupun juga YouTube dari saya, Pendeta Ezra Soro, maupun juga dari Pak Yosua Yan. Oke, demikianlah pembahasan saya kali ini. Tuhan memberkati saudara sekalian.